Shalom, selamat malam, selamat kita kembali berkumpul dalam bakti ibadah rantai 10 hari kita. Saat ini mari kita kembali datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita memohon lawatan Tuhan hadir dalam ibadah kita, menjamah dan melawat kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita boleh merasakan, kita boleh menikmati hadiratnya, boleh merasakan bahwa Roh Kudusnya benar-benar tercurah dalam segenap kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita mengangkat lagu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat kami sungguh-sungguh datang kepadamu, berseru memanggil namamu,
Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar kami, dan Engkau hadir ya Tuhan, di dalam ibadah yang kami lakukan. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, menghampiri tahta kemuliaan-Mu yang kudus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Sebab saat ini ya Tuhan, kami mau bersepakat untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Bapa yang baik, ajar-ajari kepada kami setiap umat yang percaya kepadamu, sedang jemaat-Mu di GBIS Sebaladewa. Kami mau bertekun ya Tuhan, bersepakat bersatu hati untuk meminta Roh Kudus-Mu lewat ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Tuhan Yesus, jamah kami, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu Bapa, agar setiap ibadah yang kami lakukan, pujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu, semuanya ya Bapa menyenangkan hati-Mu dan sampai kehadiran-Mu yang kudus. Dan bahkan ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi ruangan di mana kami melakukan bakti ibadah kami. Engkau yang memimpin ya Bapa ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang menolong setiap rangkaian ibadah kami, sehingga dari awal sampai pada penghabisannya, ibadah kami dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Bapa, kami meletakkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu hadir dalam segenap kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, walaupun kami melakukannya secara online, tapi kami percaya jika kami bersepakat ya Tuhan bersatu hati untuk beribadah kepadamu, Engkau hadir ya Tuhan, dan Engkau ada di tengah-tengah kami untuk menjamah kami, melembutkan setiap hati kami, agar ya Bapa, ibadah ini ya Bapa dapat menjadi kepujian bagi nama-Mu. Bahkan ya Tuhan Yesus Kristus dapat menambah-nambahkan hari lepas hari iman kami kepadamu saja. Bapa yang baik, setiap kuasa-kuasa si iblis yang ingin mengganggu kami dalam mengikuti ibadah ini, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya kami sudah dimenangkan. Kami dengan sungguh-sungguh bersatu hati untuk melakukan bakti ibadah kami. Pimpin ya Tuhan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita percaya saat kita datang dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, berseru-seru memanggil namanya, Tuhan Yesus mendengar setiap seruan kita. Dan saat kita meminta kuasa Roh Kudus-Nya, percayalah saudara, Tuhan Yesus akan memberikan kuasa itu untuk menolong kita, untuk memenuhi kehidupan kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita dapat menjadi umat Tuhan yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambung pujian kita mau menyembah Tuhan dengan lagu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan, katakan roh Allah, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Nya sudah memenuhi kita, membebaskan setiap kehidupan kita dari belenggu dosa, sehingga kita boleh dipulihkan dan kehidupan kita memiliki hidup baru yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari biarlah hidup kita senantiasa hari lepas hari semakin mencintai Tuhan, dan biarlah setiap kasih kita kepada Tuhan boleh tetap mendidih di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus-Nya memberikan api itu menyala-menyala terus di dalam hidup kita. Mari sambung pujian kita dengan lagu pujian, Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Dengan sungguh-sungguh katakan mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Haleluya. Itulah yang menjadi setiap pujian kita dan pengagungan kita di hadapan Tuhan.
Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau buka bejana kehidupan kita, buka telinga dan hati rohani kita, agar firman Tuhan yang ditaburkan di malam hari ini dapat kita mengerti, sehingga setiap maksud dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dapat kita mengerti dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia dengan lagu pujian. Curahkanlah, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dari awal sampai pada pertengahan ibadah kami, sungguh ya Bapa, kami merasakan Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah kami, menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami. Bapa yang baik, setiap pujian dan pengagungan yang telah kami naikkan kepadamu, biarlah kiranya Engkau menutup bungkus semuanya itu ya Bapa, agar semuanya menyenangkan hati-Mu, guna hormat, kesaksian, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa yang baik, saat ini kami mau duduk dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa,
Berkenan kiranya Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami, melembutkan setiap hati kami, agar setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan di malam hari ini dapat kami terima dengan baik. Kami mau dengar-dengaran akan setiap firman-Mu, dan setiap firman yang kami dengar, kami simpan di dalam hati kami, dan firman itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu dapat menuntun hidup kami hari lepas hari, setiap langkah kehidupan kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, kami meletakkan kehidupan hamba-Mu ini di belakang kayu salib-Mu. Berkenan kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam segenap kehidupannya. Sehingga ya Tuhan, setiap lidah perkataannya yang akan ia pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Semuanya itu ya Bapa, berasal daripada Roh Kudus-Mu saja yang menuntun setiap kehidupannya, yang menuntun setiap kata demi kata, sehingga semuanya ya Tuhan, boleh ya Bapa di surga, seturut dengan firman-Mu saja. Sehingga baik hamba-Mu dan baik kami yang mendengarkan firman, kami boleh sama-sama terberkati lewat kebenaran firman yang akan kami terima di malam hari ini. Tetaplah ya Tuhan, Kau menutup bungkus kehidupan kami, menutup bungkus ruangan di mana kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap firman yang akan ditaburkan di malam hari ini dapat kami terima dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Baladewa yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah penantian 10 hari penantian turunnya Roh Kudus gitu ya. Dan ini hari-hari yang kita tunggu-tunggu, bahkan mungkin ditunggu-tunggu oleh orang Kristen di seluruh dunia ini. Karena peringatan akan turunnya Roh Kudus ini begitu penting, karena ini adalah menjadi titik awal bagaimana seorang percaya itu berjalan di dalam pelayanannya. Karena tanpa diawali dengan kuasa Roh Kudus ini, kita nggak bisa pergi gitu ya. Sama seperti firman Tuhan yang sudah saya bagikan minggu lalu, bagaimana seorang percaya ini dibekali dengan power. Jadi setelah eksosia diberikan dunamin gitu ya, setelah diberi otoritas diberikan power, kekuatan gitu ya, untuk setiap orang percaya ini melangkah melayani. Jadi ini luar biasa ya, Tuhan sudah rancangkan sebuah gambaran rancangan yang luar biasa untuk kita orang percaya ini dalam kita melaksanakan tugas kita, visi kita di dunia ini. Kita diberikan sebuah kuasa yang luar biasa. Tuhan sudah persiapkan itu semua. Tetapi juga hari ini saya ingin menekankan ya. Jadi memang satu hal yang sering kali orang Kristen ini mungkin kurang tahu, kurang mempelajari atau kurang mendengarnya, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Karena sebelum kita melangkah ya dengan kuasa itu, kita perlu mengerti dulu konsep ini baptisan Roh Kudus. Karena seringkali orang susah membedakan ya, orang Kristen itu baptisan Roh Kudus, baptisan api, baptisan air, lahir baru itu seringkali saya temui orang Kristen susah membedakan. Tetapi hari ini saya akan bahas ya, dan ini akan menjadi sebuah rangkaian ya, menyambung juga dengan firman Tuhan yang sudah saya bagikan pada minggu lalu tentang roadmap pelayanan Injil ya, yaitu kuasa. Dan hari ini roadmap pelayanan Injilnya kita akan bahas tentang baptisan Roh Kudus, karena ini menjadi sebuah dasar pengetahuan yang penting untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan. Nah, ini sudah tampil di dalam layar Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tentang baptisan Roh Kudus. Kita akan buka. Kita akan langsung Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7, saya sudah tampilkan ya di layar HP, di layar TV, di layar laptop Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid
katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi dalam satu perikop ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya bagaimana Paulus bercakap-cakap dengan para murid yang ada di Efesus gitu ya. Dan di situ juga sempat disebut nama Apolos. Kalau kita baca di perikop sebelum perikop ini, Apolos ini adalah salah satu orang percaya yang di mana dia sudah memberitakan jalan Tuhan kemana-mana gitu ya. Tetapi dia belum menerima Roh Kudus gitu ya. Dan nanti melalui pasangan pelayan Tuhan ya, Priscilla dan Aquila ini, disitulah dia mendengar tentang Roh Kudus gitu ya. Jadi ini ada menarik, Apolos ini orang yang cerdas, yang cakap gitu ya. Tetapi tadi ketika dia melayani, dia belum didiami oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, dengan pengalaman itu, mungkin Paulus tanya juga kepada jemaat di Efesus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" gitu ya. Ketika kamu percaya, bahkan mereka belum pernah mendengar, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang dimana orang sudah melayani, orang percaya tapi belum dibaptis Roh Kudus. Jadi ternyata kondisi ini real, ada gitu ya. Ini bukan kisah yang imajiner, bukan berandai-andai. Ini real. Jadi ada orang percaya ternyata belum didiami Roh Kudus gitu ya. Makanya tidak heran meski kita lihat gitu ya, mungkin ada beberapa case orang percaya kepada Yesus tapi masih bisa disantet gitu ya. Kalau di kepercayaan Jawa kan gitu, bisa disantet. Nah, jadi ternyata jawabannya adalah karena dia belum didiami Roh Kudus. Dia baru percaya aja, dia belum dibaptis Roh. Ini nanti akan sangat panjang dan luas, karena kalau kita bahas tentang dunia roh itu begitu besar gitu ya, begitu luas Bapak Ibu Saudara. Tetapi setidaknya kita akan mengenal beberapa ciri-ciri utamanya gitu ya, yang bisa kita lihat. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, saya sudah jabarkan dalam 3 poin di sini ya. Jadi ada 3 peristiwa yang berbeda ketika kita baca di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7 tadi. Jadi yang pertama yang kita tahu adalah baptisan Yohanes, atau yang disebut Paulus baptisan pertobatan. Jadi baptisan Yohanes itu tanda orang bertobat akan segala dosa-dosanya. Jadi ketika peristiwa Yohanes membaptis banyak orang, itu tanda pertobatan. Bukan itu tidak penting ya, itu penting sebagai tanda pertobatan. Kenapa itu menjadi penting juga? Karena melalui baptisan Yohanes inilah orang bisa bertobat gitu ya. Namun kemudian datanglah Tuhan Yesus. Gitu. Yesus dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis, tetapi yang kita tahu pasti Yesus dibaptis Yohanes bukan sebagai tanda pertobatan, tetapi itu hanya pengenapan dari nubuat Nabi aja. Dan disitulah Allah berfirman juga kan, turunlah burung merpati, kemudian Allah berfirman, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan gitu ya. Jadi Allah pun mengkonfirmasi bahwa Yesus dibaptis bukan karena bertobat dari dosa-dosanya. Yesus dibaptis oleh karena itu jalan yang harus dia tempuh. Ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar gitu ya. Tetapi orang-orang pada waktu itu ketika dia dibaptis Yohanes, ya dia dibaptis dia dinyatakan proklaim gitu ya. Dia bertobat dari dosa-dosanya gitu ya. Kemudian muncul satu statement lagi dari Paulus ya di dalam firman Tuhan ini, bahwa ada baptisan dalam nama Yesus gitu ya. Dan ini berbeda karena ada pengakuan iman kita kepada Yesus. Ada sebuah perbedaan yang mendasar, yaitu
Mungkin ketika Yohanes membaptis, kita belum menyebutkan atau orang belum mengenal nama Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah datang, dia disalibkan, dia menebus dosa manusia, dan disitulah nama Yesus kemudian menjadi sebuah dasar gitu ya, di mana orang percaya yang percaya kepada Yesus harus dibaptis dalam nama Yesus. Disitulah kita akan mengenal namanya eksosia, ya, Yohanes 1 ayat 12 gitu ya, bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi sekali lagi kita sudah bahas juga di minggu lalu ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang eksosia dan dunamin ini. Yang pasti baptisan dalam nama Yesus membuat seseorang memiliki eksosia, kuasa, tetapi kuasanya otoritas gitu ya. Dan kemudian selanjutnya kita mengenal namanya baptisan Roh Kudus, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus kepada orang percaya. Orang percaya diberi kuasa, kuasanya itu dunamis, yang berarti kekuatan. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 gitu ya. Jadi ada 3 peristiwa, ada baptisan Yohanes yang mungkin orang Kristen sekarang tidak mengalami pastinya kan. Tetapi ada baptisan dalam nama Yesus dan ada baptisan Roh Kudus. Dan 2 peristiwa ini jelas bisa dibedakan ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin bisa dalam satu peristiwa. Gitu ya. Jadi ini perlu dipahami dulu. Mungkin bisa ada dalam satu peristiwa orang dibaptis dalam nama Yesus kemudian Roh Kudus turun. Bisa. Tetapi bisa juga seperti yang terjadi kepada Sida-Sida ya, yang dimana Filipus datang kepadanya dan memberitakan Injil, dia dibaptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis air dalam nama Yesus. Itu sebagai bentuk proklaim gitu ya. Jadi ini hal yang sangat fundamental gitu ya, sangat sangat mendasar supaya kita paham. Gitu. Karena seringkali saya mendengar ketika orang Kristen itu bersaksi atau mendengar ini, saya lahir baru ketika dibaptis gitu ya. Saya lahir baru ketika dibaptis. Sering sekali saya mendengar itu, tetapi pertanyaan mendasar saya, benar nggak ketika dia dibaptis, dia dibaptis juga dengan Roh Kudus? Ketika dia dibaptis dengan air, dia juga dibaptis dengan Roh Kudus nggak? Peristiwanya sama atau nggak gitu ya? Yang terjadi sama orang ini gitu ya. Dan saya bahkan punya satu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika khotbah ini diputar, itu tepat tanggal 21 Mei 2026. Dan tepat sekitar 15 tahun yang lalu, bahkan tepat 15 tahun yang lalu, bukan sekitar ya, 21 Mei 2011, saya pun dibaptis Roh Kudus. Itu tanggal yang saya ingat sampai hari ini. Peristiwanya saya ingat, itu sore hari ya, ketika saya datang ke sebuah persekutuan Kristen, di mana dulu saya belum beragama Kristen gitu ya. Tapi kemudian saya diajak teman saya datang ke persekutuan itu, dan saya merasa ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil, karena ketika saya datang, ada seorang hamba Tuhan, yang itu adalah sekarang kakak rohani saya gitu ya. Dia yang memberitakan Injil kepada saya, dan disitulah saya menerima Roh Kudus, dan saya ingat sampai hari ini. Jadi peristiwanya seperti itu. Baru kemudian Bapak Ibu Saudara, saya dibaptis ketika saya bergereja, saya dibaptis air. Jadi saya mengalami proses yang sama dengan Sida-Sida. Saya dibaptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis air. Gitu ya. Jadi ada 2 peristiwa yang berbeda yang saya alami gitu ya. Dan bahkan statement ini Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Paulus di dalam Kisah Para Rasul ini bukan semata-mata omong kosong Paulus. Karena Tuhan Yesus pun pernah sampaikan firman ini di mana? Di Yohanes 3 gitu ya. Kalau ayat 5 dan 6 itu Bapak Ibu Saudara baca, Yesus pun membedakan tentang air dan roh gitu ya. Seseorang harus lahir dari air dulu dan lahir dari roh baru bisa disebut lahir baru. Kalau dia belum lahir dari roh, dia tidak bisa disebut lahir baru. Dan ini sebuah konsep yang perlu kita mengerti. Dan inilah pentingnya kita, seorang pelayan Tuhan, tahu dan mungkin harus mengalami dulu, bukan mungkin ya, pastinya harus mengalami dulu namanya baptisan Roh Kudus. Karena ini menjadi awal yang
begitu kuat untuk seorang harus memulai pelayanannya. Kalau seorang pelayan Injil itu dimulai hanya dengan percaya saja tanpa dikaruniai kuasa Roh Kudus, ya ini menjadi sangat berat pelayanannya dan bukan tidak mungkin gampang gagal. Itulah kenapa kita tidak heran ya bahwa banyak sekali cerita ada mantan guru sekolah minggu akhirnya karena menikah dia meninggalkan iman Kristennya. Itu menjadi masuk akal. Kenapa? Karena dia belum didiami Roh Kudus. Mungkin dia percaya awalnya dengan nama Yesus, tapi kemudian datanglah seorang membawa ajaran lain, goyah. Kenapa dia goyah? Karena tidak ada yang menguatkan hatinya, tidak ada yang menguatkan pikirannya, karena tidak adanya Roh Kudus di dalam dirinya. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara ya. Dan hari ini pun ini berlaku untuk kita semua. Kenapa? Karena kalau kita tidak didiami oleh Roh Kudus, jangan-jangan peristiwa yang selama ini kita dengar, oh dia sudah melayani dari dia muda, begitu masalah pasangan hidup, ya dia tinggalkan Tuhan. Oh dia sudah melayani Tuhan dari masa remajanya, begitu dia menghadapi tantangan hidup, nyari pekerjaan susah, ada orang nawarin pekerjaan tapi harus pindah agama, ya dia tinggalkan Tuhan hanya karena untuk penghidupan yang fana gitu ya. Sedangkan ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan pasti pelihara kan gitu ya imannya. Tetapi ternyata orang-orang dengan begitu gampangnya bisa meninggalkan itu. Atau bahkan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa case orang percaya ya. Saya sering mendengar nih, bahkan orangnya yang ngomong langsung ke saya, mungkin dia adalah seorang pendeta, tapi masih diganggu setan, diseret setan, dihantamkan kepalanya ke tembok. Saya dengar itu, kok bisa? Kok bisa seorang hamba Tuhan dimain-mainkan sama setan gitu ya? Ini hal yang mengherankan pada waktu itu bagi saya. Tetapi ketika saya tahu konsep ini, oh wajar saja. Karena Roh Kudus belum ada di dalam dia. Nanti kita tahu di 1 Yohanes di 1 Yohanes ya dibahas bagaimana roh kita ini lebih besar dari roh-roh dunia. Harusnya roh dunia nggak bisa. Bukan karena kita yang sakti ya. Bukan karena kita yang kuat. Harusnya roh dunia nggak bisa melakukan suatu hal apapun kepada kita. Karena ada Roh Kudus. Tapi hal ini akan menjadi sebuah kenyataan. Seorang hamba Tuhan bisa diganggu oleh roh-roh lain. Kemungkinan besar karena dia belum dibaptis Roh Kudus. Jadi ini perlu kita menganalisa, perlu kita mengerti, memahami. Dasarnya ada sekarang. Saya tunjukkan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara boleh cek gitu ya. Apakah seorang itu sudah dibaptis Roh Kudus? Karena kalau dia sudah dibaptis Roh Kudus, harusnya nggak bisa. Harusnya orang itu nggak bisa diganggu oleh setan dalam arti dia kerasukan, disantet, apalah itu harusnya nggak bisa. Dan itu pengalaman yang bahkan dialami oleh semua hamba-hamba Tuhan yang dia sudah didiami oleh Roh Kudus. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada 3 peristiwa yang berbeda perlu kita rekam bahwa yang mungkin terjadi sekarang adalah 2 hal ini, baptisan dalam nama Yesus dan baptisan Roh Kudus, dan dua-duanya harus kita alami. Nah, saya akan beritahukan, saya akan sampaikan ke Bapak Ibu Saudara karena ini kaitannya dengan dunia roh gitu ya. Jadi Tuhan Yesus juga katakan ya, roh ini seperti angin, dari mana dia datang, kemana dia pergi. Kita nggak tahu, nggak lihat, tapi kita bisa rasakan gitu ya. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sudah katakan. Dan kita akan lihat ciri orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu, oleh Roh. Yang pertama yang pasti dia percaya pada Yesus, itu pasti. Karena tidak mungkin ketika orang didiami Roh Kudus tapi dia menyangkal Yesus, itu nggak mungkin. Itu pun tertulis dalam 1 Yohanes ya. Jadi tidak mungkin orang yang percaya kepada Yesus itu orang yang dibaptis Roh itu nggak percaya Yesus, itu nggak mungkin ya. Dan yang kedua, dia disertai Roh Kudus dalam pelayanannya gitu ya.
Jadi mujizat-mujizat Allah itu menyertainya. Nanti kalau kita baca perikop-perikop di bawahnya, kita akan lihat bagaimana ketika orang didiami Roh Kudus itu dia akan berbahasa roh, bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan lain-lain gitu ya. Jadi ternyata ciri orang yang didiami Roh Kudus itu nyata. Pertama dia pasti nggak akan menyangkal Yesus, kedua dia disertai mukjizat. Dan sekali lagi roh ini ya, dunia roh ini kalau dituliskan dalam firman Tuhan itu akan sangat panjang dan sangat lebar gitu ya. Tetapi seorang percaya harus mengalami gitu ya. Dan ini adalah pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, ketika saya dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian Tuhan bawa saya kepada pelayanan-pelayanan yang dimana saya merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu benar-benar bekerja. Dan saya sudah bagikan ini di kaum pria nih. Ada beberapa hal yang saya bagikan, tetapi yang pasti hari ini saya juga ingin sampaikan bagaimana Roh Kudus itu menang atas segala roh gitu ya. Saya kemarin sudah sampaikan juga di kaum pria, tapi hari ini saya akan saksikan kepada uh, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Jadi pernah saya alami waktu itu saya melayani bersama mantan pacar saya ini ya, istri saya ini. Jadi kami melayani, kami berdoa untuk seorang yang sakit gitu ya di perutnya. Ada sebuah gangguan lah di pencernaannya waktu itu yang membuat ibu ini sampai tidak bisa jalan gitu ya. Dan di situ saya dan istri yang waktu itu pacar saya, kami biasa sebelum kami berdoa kami menaikkan puji-pujian gitu ya. Kami menaikkan puji-pujian, kami memuji Tuhan gitu ya. Kami ajak ibu ini juga memuji Tuhan. Kemudian di sini saya melihat ada 3 semacam slideshow ya, penglihatan yang Tuhan kasih ke saya. Saya nggak melihat secara langsung gini Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika saya tutup mata, saya berdoa ya, saya memuji Tuhan, saya melihat 3 hal. Yang pertama adalah saya melihat ada sebuah wujud ya, entitas entah apapun itu, dia badannya hitam gede, kepalanya kerbau. Dia sedang ada di pojok pojok dapur rumah ibu ini gitu ya. Seperti sedang makan. Tapi saya seperti lihat dari belakang. Yang kedua yang saya lihat itu ada sosok berbaju putih gitu ya. Putih sampai kepalanya ini seperti pakai penutup full gini ya. Jadi pakai lancip gini full, dia menari-nari begitu indah. Ya. Ini saya masih merinding kalau saya mengingatnya. Nah, belakangan saya tahu Bapak Ibu Saudara, kalau yang bentuk pertama, ya, yang wujud pertama ini, yang ketiga nanti kita bahas. Yang pertama dulu kita bahas bahwa yang wujud pertama ini ternyata kenapa ada kepala kerbau berbadan manusia. Jadi ternyata kalau orang Jawa zaman dulu dia mau bangun sebuah rumah, dia biasanya mengubur kepala kerbau di bawah rumahnya itu untuk sesembahan kah, untuk sesajen kah, untuk apapun. Dan akhirnya itu bermanifestasi gitu ya. Bermanifestasi menjadi sebuah wujud. Itulah kenapa meskipun saya orang Jawa, hari ini saya bangun rumah di Bekasi, saya nggak pakai ngubur kepala kerbau gitu ya. Karena saya sudah bukan nggak percaya, artinya saya memang tidak mau suatu hal itu menjadi sebuah manifestasi bentuk lain seperti ini gitu ya. Karena setan itu seringkali memanfaatkan seperti itu. Dan yang kedua, orang berbaju putih menari-nari indah seperti itu. Dia indah sekali, dia berputar-putar menari. Tetapi hadiratnya bukan hadirat yang enak gitu ya. Jadi belakangan saya tahu Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya masih bertanya-tanya ya. Belakangan saya tahu, saya ngobrol dengan salah seorang hamba Tuhan, dan kebetulan hamba Tuhan ini juga pelayanannya itu sering kali bersinggungan dengan dunia roh-roh seperti itu, dan dia sampaikan, oh iya mas, memang ada yang bentuk seperti itu dan ternyata itu bukan dari Tuhan, yaitu wujud iblis, wujud setan gitu ya. Jadi maksudnya apa, niatnya apa ya saya kurang tahu, tetapi yang pasti segala yang indah-indah itu belum tentu dari Tuhan Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Ini perlu kita mengerti gitu ya. Ini yang saya rindu untuk sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara juga hati-hati gitu ya. Jadi ternyata yang indah-indah itu belum tentu dari Tuhan.
Karena memang hadirannya juga nggak enak. Bahkan saya pernah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah melayani eh, seorang kakek gitu ya. Ketika kami berdoa, kami menaikkan pujian, tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya itu berbahasa roh. Tetapi saya waktu itu masih awal-awal saya pelayanan, ya, saya juga bingung juga. Ketika dia berbahasa roh, yang saya rasakan tuh nggak enak gitu ya. Jadi bukan hadirat Tuhan. Jadi menariknya gitu, di dunia roh itu Bapak Ibu Saudara, kita ketika kita terus diberi kesempatan untuk melayani Tuhan itu, kita lama-lama diberi kepekaan, kita bisa membedakan mana hadirat Tuhan, mana bukan, mana ini yang kuasa lain. Kita akan mengenal gitu ya. Dan salah satu clue-nya yang akan saya sampaikan, ketika itu hadirat Tuhan, kita sama-sama merinding ya. Ada setan kita merinding, ada hadirat Tuhan kita pun merinding, tapi merindingnya itu merinding damai gitu ya, enak sekali. Itu salah satu pengalaman yang saya alami. Jadi ada dua bentuk pertama yang saya lihat. Kemudian bentuk ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika saya sudah mulai berdoa, saya menghadap ibu ini tidur di depan saya, istri saya di depan di seberang saya gitu ya. Jadi ketika saya mulai berdoa, kami mulai berdoa, saya melihat ya di atas tuh seperti seorang berjubah putih sederhana, berjubah putih aja. Tapi dia menurunkan tangannya gini. Jadi dia ada di atas saya melihat seperti dia menurunkan tangan gini. Tapi saya nggak berani menatap wajahnya. Tetapi dalam keyakinan saya, karena hadirat yang saya rasakan ini Tuhan Yesus. Dan di tengah saya berdoa, karena saya nggak mungkin meletakkan tangan saya tepat di perutnya karena ini wanita gitu ya, dan saya diajari untuk di kampus itu diajari untuk pelayanan itu man to man, woman to woman gitu ya. Jadi cowok ke cowok, cewek ke cewek. Jadi cuma karena kebetulan kami harus melayani itu ya, karena ada istri saya waktu itu, saya tidak menyentuh perutnya, tetapi saya pegang tangan istri saya waktu itu, saya taruh di atasnya. Saya hanya mendengar apa ya, hanya mengangkat tangan saya aja gitu ya. Yang saya letakkan di perut ibu itu adalah tangan istri saya, di mana saya melihat tangan Tuhan Yesus itu turun gitu. Kami berdoa, selesai. Kemudian saya tanya kepada istri saya, dan boleh ditanya sendiri ya, orangnya masih ada sampai hari ini. Saya tanya kepada dia, apa yang kamu rasakan? Tanpa saya cerita apa yang saya lihat lebih dulu gitu ya. Kemudian dia katakan, saya merasakan ada sebuah tangan menyentuh tangan saya. Jadi saya lihat, oh itu Tuhan Yesus, saya bilang. Itu Tuhan Yesus yang sentuh. Jadi artinya penglihatan saya terkonfirmasi dengan apa yang dirasakan istri saya. Dia merasakan ada sebuah tangan bertumbuh di atas tangannya. Dan saya melihat memang Tuhan Yesus sedang menurunkan tangannya ke atas perut wanita. Jadi ini artinya dari satu cerita ini saja Bapak Ibu Saudara, saya sudah ada beberapa, mungkin di lain waktu kita bisa cerita ya tentang pengalaman saya melayani di dalam pelayanan roh ini ya. Tapi salah satunya ini kita sudah dapat beberapa hal. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus dan kuasa setan itu berbeda. Dan kita ketika diajak melayani di dalam roh, kita bisa merasakan. Dan artinya kita nggak akan terkecoh Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan firman Tuhan di hari-hari akhir juga roh-roh ini bisa membuat mujizat-mujizat juga gitu ya. Sedangkan kita lihat tadi salah satu ciri-ciri roh itu juga dia bisa membuat mujizat. Ketika orang didiami Roh Kudus itu, dia bisa membuat mujizat oleh karena Roh Kudus itu ya, bukan karena orangnya sakti, tapi oleh karena Roh Kudus itu. Tetapi setan pun bisa, gitu ya. Setan pun bisa, tetapi selalu ingat kuncinya, roh kita ini jauh lebih besar. Jadi mau sekeras apapun iblis itu mencoba mau mengintervensi, mau menyakiti kita, nggak akan mampu. Justru saya aneh ketika ada orang percaya bisa diganggu setan, dalam arti dia kerasukan kah, dipengaruhi kah, nggak bisa. Karena di dalamnya ada Roh Kudus. Dan kalau bisa, berarti dia belum didiami Roh Kudus. Ini yang perlu kita catat. Siapapun dia. Ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, saya bingung juga dulu ada pendeta kok bisa diganggu setan, ditarik kakinya, diseret. Saya bingung. Dan di mana Roh Kudus?
Kalau Roh Kudus ada di dalam hatinya, ya siapa yang berani setan mengganggu dia? Wah, ada Roh Kudus loh di dalamnya. Bukan takut sama dia, tapi takut sama Roh Kudusnya. Setan mana berani mengganggu orang percaya? Kalau di dalam hati kita ada Roh Kudus, setan mana yang bisa mempengaruhi pikiran kita? Artinya, ketika kita baca firman Tuhan ya, di kitab Roma pun ketika seseorang didiami Roh Kristus gitu ya, iblis itu hanya di luar kita. Dia hanya menunggu aja, mencobai kita, menggoda kita. Dia menunggu di luar. Dia nggak bisa lagi masuk ke dalam. Karena yang di dalam sini Roh Kudus. Seorang yang sudah dibaptis Roh Kudus, di sini Roh Kudus. Dia dikuasai Roh Kudus. Oleh karenanya dia punya power itu tadi. Jadi roh mana yang bisa mempengaruhi dia, mengintervensi dia? Nggak bisa. Mereka hanya ada di luar. Artinya, itulah kenapa kita belajar dalam kitab Roma, orang percaya kalau berbuat dosa, jelas bukan karena pengaruh setan, dalam arti setan mengintervensi di kepalanya, bukan. Karena dia membuat keputusan dia berbuat dosa. Setan hanya menggoda di luar. Ya. Dia menggoda aja di luar kita. Dan kita meresponinya. Itulah manusia yang didiami Roh Kudus itu berdosanya karena itu. Jadi kita perlu memahami konsep ini ya. Jadi tidak mungkin orang didiami Roh Kudus bisa diganggu setan dalam arti dipengaruhi pikirannya, dirasuki, disantet, ya apapun itu, nggak akan bisa. Bukan saya yang menjamin, tapi firman Tuhan yang menjamin. Karena di dalamnya didiami Roh Kristus. Jadi bagaimana mungkin setan bisa mengganggu orang yang didiami Roh Kristus gitu ya. Takut dia, akan berani. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Tetapi kemudian tadi kita perlu cek kalau sampai kita ini bisa diganggu, ya jangan-jangan kita belum dibaptis oleh Roh. Jangan-jangan kita belum didiami Roh Kristus. Jangan-jangan kita belum didiami Roh Kudus. Dan kalau itu benar, Bapak Ibu Saudara, ya inilah waktunya. Sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan nanti lagi. Sekarang. Sekarang juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama kita memohon kuasa Roh Kudus itu, kita memohon agar Roh Kudus hadir di dalam hati Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara mengalami itu apa yang dinamakan baptisan roh, mengalami itu apa yang dinamakan baptisan api, mengalami itu apa yang dinamakan kelahiran baru, dan Bapak Ibu Saudara akan disertai dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara akan menjadi pelayan Injil yang punya kuasa, punya power dunamis, di mana seperti yang diberitakan firman Tuhan ya di Kisah Rasul tadi di ayat di bawah-bawah, orang akan di dalam Roh Kristus dia akan bernubuat, dia akan berbahasa roh, bahkan di bawahnya lagi Paulus juga dikatakan dia bisa menyembuhkan orang, mengusir roh-roh jahat gitu ya. Nanti ada peristiwa anak Skewa juga itu yang dimana mereka sok-sokan mau ngusir roh, ternyata mereka malah dihajar oleh roh itu, tetapi roh itu takut kepada Roh Kudus. Jadi selalu roh-roh setan, roh-roh iblis itu takut dengan Roh Kudus. Oleh karenanya kita harus memilikinya. Dan hari inilah harinya untuk Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk, belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, belum pernah mengalami ciri-ciri yang tadi sudah saya sampaikan, ya mungkin berarti Bapak Ibu Saudara belum pernah dibaptis Roh Kudus. Hari ini waktunya kita akan berdoa, kita akan memohon Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati dan menguasai kita sehingga kita mengalami namanya baptisan Roh Kudus itu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua tutup mata bersama-sama mengambil saat teduh. Mari sebelum kita menaikkan doa kita agar kita memperoleh atau dibaptis Roh Kudus itu, sebelumnya kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menarik
awan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini dengan sepenuh hati kita. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Memuji Engkau, sebab hanya Engkau yang terutama di dalam hidup ini, ya Allahku, ya Yesusku. Ya Roh Kudus, penuhi kami semua. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena Roh Kudus-Mu yang Engkau kirimkan kepada kami ketika Engkau naik ke surga dan Engkau memberikan penolong yang lain bagi kami. Dan sekarang Bapa, di hadapan-Mu kami percaya Tuhan, karena doa ini, karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan,
akan menembus ruang dan waktu. Dan ketika hamba-Mu hari ini berdoa, sampai kapanpun Tuhan, ketika orang mendengarkan hamba-Mu hari ini berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap umat Tuhan yang rindu hatinya hari ini ketika melihat video ini, melihat kebenaran firman Tuhan yang diberitakan hari ini, boleh menerima kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka yang rindu akan dibaptis oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada hari ini juga, sekarang juga Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir, yang melawat hati setiap jemaat-Mu Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, setiap mereka yang merindukan Engkau hari ini yang berdoa, mengundang Kau masuk ke dalam hatinya. Oh Tuhan Yesus, kirimkan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, turunlah ke dalam hatinya, supaya Engkau menjamah hatinya, supaya Engkau hadir di dalam hatinya. Engkau yang beracara, Engkau yang mengontrol setiap kami, supaya setiap kami yang didiami oleh Roh Kudus-Mu itu Tuhan, sampai selama-lamanya kami akan menjadi pelayan Injil itu, karena Engkau yang memiliki kuasa, Engkau yang memiliki otoritas untuk memberikannya juga kepada kami, supaya kami juga memiliki otoritas dan kuasa dan power untuk kami melayani Injil itu. Dan semua orang yang rindu untuk didiami Roh Kudus, kiranya baptisan Roh itu hadir dalam hidupnya sekarang juga Bapa. Kami rindu Tuhan pada hari ini banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan ini yang belum pernah mengalami baptisan Roh, oleh Roh, boleh mengalami baptisan Roh itu Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan pengalaman baru di dalam kehidupannya, supaya dia senantiasa mengalami pelayanan-pelayanan baru di dalam Roh itu. Dan kiranya Tuhan yang memateraikan dengan Roh Kudus-Mu itu Tuhan, di dalam hati dan pikiran umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka berada di dalam koridor, berada di dalam materai, dan Engkau tutup bungkus Tuhan kami semua di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga Engkau jadikan semua kami umat-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan, imamat yang rajani. Biarlah setiap kami ini Tuhan menjadi pelayan Injil yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami rasakan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami rasakan Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, dan biarlah Roh Kudus ini senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami, menunjukkan kami kepada destiny kami, kepada visi kami Tuhan di dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengontrol setiap kami, Roh Kudus yang mengontrol setiap kami, memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan, hari ini Engkau telah melawat kami, Roh Kudus-Mu telah hadir di dalam hati setiap umat-Mu yang rindu untuk dibaptis oleh Roh. Dan kiranya Tuhan dengan hadirnya Roh Kudus itu membawa karunia-karunia baru kepada umat Tuhan yang mulai hari ini diambil Roh Kudus itu, entah itu karunia bernubuat, entah itu karunia bermimpi, entah itu karunia mengartikan mimpi, mengartikan bahasa roh, karunia berbahasa roh, dan semua karunia yang Tuhan anugerahkan, semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah 10 hari penantian Roh Kudus ini. Dan izinkan kami berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.